Udah oke ya? Udah oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual, tapi sebuah hal yang patut kita syukuri karena memang dalam segala keterbatasan, situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling mengenal sementara masih dalam media online atau daring. Yang kedua, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dengan antusias mulai pukul 7.45. Bu Darti tadi memantau di kelas, banyak sekali yang sudah sepertinya penasaran dan tidak sabar untuk mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, kegiatan pada hari ini akan kita lalui dengan serangkaian acara. Yang pertama yaitu kita akan simak bersama video sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, diikuti dengan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Berikutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 7 Jember, diikuti dengan pengarahan ataupun sosialisasi dari masing-masing wakil kepala sekolah. Yang pertama dari Waka Kurikulum Bapak Yudi Trisantoro, yang kedua dari Bapak Nursai, wakil kepala bidang kesiswaan, yang ketiga dari Bapak Nurul Mukhlison, wakil kepala bidang humas. Beliau semua nantinya akan memberikan sambutan dan materi singkat pengenalan masing-masing bidang. Jadi saya mohon anak-anak nanti bisa mengikuti dengan baik rangkaian acara pada hari Selasa pagi ini, dijadwalkan sampai dengan pukul 12. Di akhir kegiatan jangan lupa untuk presensi, atau presensi sudah bisa berjalan ya ketika acara mulai. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran siswa dan rangkum materi yang sudah diberikan oleh seluruh pemateri pada pagi hari ini. Baik, selamat mengikuti, tetap semangat, dan SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur. Yang terhormat para guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Yang saya cintai dan saya banggakan, para siswa SMA, SMK, SLB se-Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kesehatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di balik pandemi COVID-19 ini, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya, kita akan menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih disiplin, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan, tetapi harus bangkit untuk mengukir berbagai prestasi. Tentu saja disertai ikhtiar lahir dan batin agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dipacu untuk terus berinovasi dan berkreasi.
agar proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif dan efisien, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini yang terpaksa kami lakukan secara daring. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan yang sangat strategis karena tidak sekedar mengenalkan lingkungan sekolah secara fisik, tetapi juga untuk mengenalkan visi dan misi sekolah serta model dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki kesiapan fisik dan psikis dalam menjalankan proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Kepada para kepala sekolah dan para guru, saya berharap memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif siswa, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepada para siswa baru, saya berharap agar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan penuh keseriusan, sehingga dapat memahami dengan baik semua yang disampaikan, serta dapat melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar yang akan kalian ikuti. Mulai hari ini, kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA, SMK, SLB di Jawa Timur. Tunjukkan prestasi terbaik kalian, seperti telah ditunjukkan oleh kakak-kakak kalian sebelumnya, yang telah banyak mengukir prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaga nama baik alma mater kalian dengan berbagai perilaku positif, disiplin, rajin belajar, serta mentaati berbagai norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Sukses untuk kalian semua, anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala SMA, SMK, SLB, negeri swasta, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang. Yang terhormat para guru SMA, SMK, SLB, negeri swasta, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di masa pandemi COVID-19 kita masih diberi kesehatan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita bersama. Marilah tetap menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Ada beberapa hikmah di balik pandemi COVID-19. Antara lain, kita akan menjadi insan yang lebih disiplin dan lebih kreatif. Kepada para peserta MPLS, silakan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan sungguh-sungguh, agar kalian mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan ilmu dengan maksimal. Sejak hari ini,
kalian telah secara resmi menjadi peserta didik SMA, SMK, SLB di Kabupaten Jember atau Kabupaten Lumajang. Tunjukkan karakter dan prestasi kalian, bahwa selain kalian menjadi anak yang benar, juga menjadi anak yang pintar. Kalian menjadi anak yang kreatif, juga menjadi anak yang inovatif. Semangat dan sukses kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu BPK SMK Negeri 7 Jember, serta anak-anakku siswa baru yang Ibu sayangi dan banggakan. Perkenalkan, saya Rahmah Dijana, Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Jember. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya para peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru pada tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di SMK Negeri 7 Jember. Keluarga besar SMK Negeri 7 Jember juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru kelas 10 beserta keluarganya. Adapun jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 adalah 337. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang akan berlangsung mulai tanggal 12 sampai 16 Juli 2021 secara daring atau virtual. Kegiatan MPLS ini akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru dengan dibantu pengurus OSIS. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap anak-anak dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, kakak-kakak kelas, para guru dan karyawan, dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan liyatan Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan siswa yang beriman, disiplin, dan bermutu, yang pada akhirnya nanti meluluskan tamatan yang tawadhu, cerdas, berwawasan iptek dan impak menuju manusia yang berkepribadian bangsa Indonesia, serta berjiwa wirausaha yang berasaskan Pancasila. Pada kegiatan MPLS ini, anak-anak juga mendapat kesempatan untuk menyimak sambutan Bapak Kadis dan Bapak Kabid PPSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, serta sambutan Bapak Kadis Wilayah Jember. Selamat mengikuti MPLS, sukses untuk kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 7 yang berbahagia, untuk materi selanjutnya dari MPLS kali ini adalah mengenai tentang pembelajaran nanti yang akan kalian lakukan di SMK Negeri 7 Jember. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 7 Jember. Selamat
mengikuti kegiatan mulai hari ini, yaitu MPLS sampai dengan hari Jumat besok. Ini adalah awal kalian masuk di SMK Negeri 7 Jember yang nantinya akan bergabung dengan kami, belajar, mengembangkan potensi baik akademik maupun non-akademik. Di sini nanti silakan mengeksplor semua kemampuan dan semua apa yang kalian miliki untuk prestasi ke depannya. Baik di sini di SMK Negeri 7 Jember memiliki 5 kompetensi kalian. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat TKRO, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, kemudian yang ketiga adalah teknik komputer dan jaringan disingkat TKJ, yang keempat adalah multimedia atau MM, dan yang terakhir adalah kecantikan kulit dan rambut atau disingkat KKR. Nah, selamat bergabung di sini masing-masing sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Silakan kembangkan potensi yang kalian miliki. Untuk pembelajaran di SMK Negeri 7, kita akan menggunakan kurikulum 2013, di mana nanti salah satu yang akan kalian pelajari masing-masing program kalian itu berbeda. Ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada muatan peminatan sesuai dengan jurusannya masing-masing, ada dasar bidang kalian, ada dasar program kalian, dan kompetensi kalian. Di sini untuk teknik kendaraan ringan, untuk muatan nasionalnya semua jurusan sama, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, itu akan kalian peroleh mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Bahasa Indonesia dan matematika sama, mulai kelas 10 sampai kelas 12. Baik, mohon maaf anak-anak, ada sedikit gangguan teknis. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti kalian semuanya akan mempelajari tentang muatan nasional, itu terdiri dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, dan pendidikan jasmani atau olahraga. Untuk muatan kejuruan, ini masing-masing jurusan akan berbeda. Misalkan di teknik kendaraan ringan otomotif, kalian akan mempelajari tentang ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, kemudian gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif, kemudian pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan saksis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti lebih lanjut bisa ditanyakan ke ketua jurusan masing-masing apa itu masing-masing yang dipelajari di tiap mata pelajaran. Kemudian untuk teknik sepeda motor, untuk muatan ke nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang kalian dan dasar program kalian sama dengan teknik kendaraan ringan otomotif. Yang membedakan adalah di kompetensi kalian. Kalau yang tadi fokus ke sepeda mobil, untuk teknik dan bisnis sepeda motor, ini fokus ke sepeda motornya. Kemudian untuk teknik kendaraan komputer dan jaringan, itu ada sistem komputer dan jaringan dasar, kemudian pemrograman dasar, dasar desain grafis, dan seterusnya. Nanti akan lebih lanjut akan bisa ditanyakan ke masing-masing ketua program kalian. Multimedia juga hampir sama dengan teknik komputer dan jaringan. Untuk kecantikan kulit dan rambut, di situ ada
kejuruannya ada bagaimana sanitasi higien kecantikan, anatomi dan fisiologi, kecantikan dasar, pemangkasan dan mewarna rambut, pengerintingan rambut dan penataan sanggul, perawatan tangan, kaki, nail art dan rias wajah, kemudian perawatan wajah dan badan, body message, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu beberapa di antara mata pelajaran nanti yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di SMK Negeri 7 Jember. Jadi Bapak mohon ini ada keseriusan, ada niat memang untuk belajar, mengembangkan kemampuannya dimanapun jurusan yang kalian pilih. Kemudian seharusnya pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka. Jikalau nanti secara tatap muka, pembelajaran akan dimulai jam 7 dan berakhir jam 15.30 atau setengah 4. Jadi nanti kalau pas waktunya tatap muka, tolong dipersiapkan dengan baik mengenai bekal dan lain sebagainya. Nah, karena selama pandemi ini kegiatan pembelajaran akan dilakukan secara daring, seperti yang mungkin telah kalian persiapkan, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Edmodo, ataupun yang lain. Jadi bukan keinginan kami, bukan keinginan kita dari sekolah. Ini karena keadaannya seperti ini, kalian harus belajar secara daring di rumah. Nah, ini perlu keseriusan, perlu komitmen yang bagus dari kalian untuk belajar di rumah. Artinya, mengikuti setiap kegiatan pembelajaran secara daring, tidak ada yang mengawasi, kemudian tidak ada yang membimbing secara langsung. Dibutuhkan kreativitas kalian untuk menggali informasi dari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin melalui YouTube, mungkin juga melalui Google dan lain sebagainya. Mungkin sekilas itu yang perlu kami sampaikan mengenai kegiatan pembelajaran. Kita tunggu saja, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat belajar secara tatap muka langsung dengan Bapak Ibu Guru sekalian. Mohon setiap kegiatan melalui grup kelas, kemudian Bapak Ibu Guru menyampaikan materi, menyampaikan tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar nanti kalian tidak ketinggalan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pesan saya yang terakhir, tetap semangat belajarnya, kemudian tetap jaga kesehatan. Yang paling penting adalah patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu serajin mencuci tangan, selalu memakai masker, kemudian membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dari kurikulum pada masa pengenalan MPLS kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa koordinasi dengan wali kelas masing-masing atau Bapak Ibu Guru yang lain. Sekian dari saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap mengikuti petunjuk yang ada. Insya Allah pembelajaran untuk kelas 10 akan kita mulai hari Senin depan, tanggal 19 Juli 2021, karena mulai hari ini sampai hari Jumat kalian masih mengikuti kegiatan MPLS. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di MPLS SMK Negeri 7 Jember, yang mana pada hari ini pagi semua siswa semoga dikasih kesehatan, tidak ada halangan apa-apa. Nah, saya di sini akan nama Pak Nusai sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan, yaitu menyampaikan masalah ekstrakurikuler. Tujuan ekstrakurikuler salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler. Dari ekstrakurikuler itu sendiri, tujuan adalah kurikulum sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam siswa dapat mengembangkan bakat dan minat dan kemampuan siswa.
manfaat kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa ada dua. Yang pertama kognitif. Kognitif yaitu ilmu pengetahuan yang didapatkan siswa lebih kontekstual, nyata. Yang kedua sebagai ajang pengembangan ilmu pengetahuan siswa. Yang ketiga melatih kemampuan berpikir anak. Nah, sekarang yang berikutnya manfaat kegiatan ekstrakurikuler dari segi efektif. Efektif yang mana satu mengajarkan anak bagaimana melakukan interaksi dengan sesama. Yang kedua mengajarkan siswa tentang pentingnya kerjasama. Yang ketiga siswa akan lebih disiplin. Yang keempat menjadi anak pribadi yang lebih mandiri. Yang kelima menumbuhkan sikap berani dalam diri siswa, tumbuh perasaan kasih sayang terhadap sesama. Nah, di SMK Negeri 7 Jember ada 9 macam kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yang harus diikuti oleh semua siswa kelas 10 yaitu pramuka. Pramuka itu adalah wajib, harus diikuti seluruh siswa SMK Negeri 7 terutama kelas 10. Untuk yang kedua yaitu voli. Voli ini yang mana dilaksanakan waktu jam di luar jam sekolah, yaitu pembinanya Bapak Rike, yang mana voli ini sudah pernah mengikuti baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Yang ketiga adalah hadra. Hadra ini adalah pembinanya adalah Bapak Saiful Ulum. Yang keempat English Club, yang mana guru pembinanya adalah Ibu Pipit. Sedangkan yang kelima musik dan tari yaitu Ibu Maya. Yang keenam PO, yang mana PO ini SMK Negeri 7 sudah menelan buana baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten serta di tingkat kecamatan. Pembinanya adalah Bapak Muhammad Soleh. Sedangkan yang ketujuh adalah Paskibra, yang mana Paskibraka ini adalah pembinanya dari pihak Koramil, yang selama ini SMK 7 ditunjuk sebagai pengibar bendera tiap tanggal 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan di lapangan Sumber Baru. Bahkan anak kita dari SMK Negeri 7 sudah terpilih menjadi pengibar bendera di tingkat kabupaten. Yang berikutnya adalah KIR, karya ilmiah remaja, yang mana karya ilmiah remaja ini SMK Negeri 7 juga di pembimbingnya adalah Bu Rosiana. Dan semoga dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kurikuler, ekstrakurikuler ini, semoga bermanfaat bagi anak-anakku yang ada di rumah. Dan jangan lupa di dalam melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, tolong dicermati dan diikuti dengan seksama. Dan perlu diketahui lagi bahwasanya masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan karena selama ini masih ada kendala yaitu pandemi. Jadi mohon kepada anak-anakku jaga kesehatan, jaga jarak supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu saja dari Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Dadah. Kita ketemu dengan Bapak Ibu guru di sini dalam acara MPLS. Anak-anak semuanya sehat walafiat di rumah. Ya, mari kita perkenalan dulu. Nah, nama saya adalah Nurul Mukhlison sebagai wakil humas yang kali ini akan menjelaskan tentang apa sih tugas dari humas itu sendiri.
adik-adik semuanya yang belum pernah tahu dengan saya, nanti kita akan kenalan lebih banyak daripada kita nanti tidak tahu. Lebih baik kita saling mengenal antara adik-adik semuanya, calon siswa atau siswa SMK Negeri 7 Jember. Selamat datang kami ucapkan di SMK Negeri 7 Jember. Mari kita majukan SMK Negeri 7 Jember bersama adik-adik semuanya. Semuanya siap ya? Harus siap bersama dengan Bapak Ibu guru, dengan sekolah dan perangkat manajemen sekolah. Kita harus majukan sekolah kita SMK Negeri 7. Mari saya jelaskan tentang apa fungsi atau tugas dari Humas SMK Negeri 7 Jember. Mari kita lihat. Tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah bidang humas yang utama ada 4. Ya, tugasnya ada 4. Yang pertama adalah menyusun program kerja dan anggaran humas. Itu yang pertama. Nanti saya jelaskan tugas-tugas apa yang lebih banyak untuk adik-adikku semuanya, untuk anak-anak. Yang kedua adalah membantu komite dalam mengembangkan sekolah. Apa itu membantu komite dalam mengembangkan sekolah? Komite adalah mitra sekolah dari masyarakat, ya, untuk masyarakat dan dikembangkan untuk masyarakat. Bersama sekolah untuk adik-adik semua, bagaimana sekolah bisa maju. Bapak Ibu kalian, kalau ada usul bisa melalui komite sekolah dan akan ditampung di komite dan dikembangkan oleh manajemen sekolah. Peran dari Wakahumas menghubungkan manajemen sekolah dengan komite sekolah. Itulah tugas antara masyarakat dengan sekolah, dijadikan satu program untuk menjadi pengembangan kemudian di sekolah kita. Yang kedua, Humas memfasilitasi hubungan antara warga sekolah dan komite. Jadi kalau ada hubungan erat antara komite dan sekolah, itu merupakan keakraban untuk kesejahteraan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 7. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah. Melalui apa? Medsos. Sudah tahu adik-adik semuanya medsos itu apa? Media sosial, ada Facebook, ada web, ada Twitter, dan lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semuanya untuk melihat informasi-informasi yang ada di sekolah. Maka kita selalu ada masukan dari siswa. Mari kita kembangkan. Bisa melalui YouTube, kita sebarkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah. Mari adik-adik semuanya,
bekerja sama dengan Humas untuk mengembangkan SMK Negeri 7 agar kita terkenal, tidak hanya terkenal di SMK 7 itu di Sumber Baru saja, tapi di Jawa Timur secara nasional maupun internasional. Yang berikutnya, anak-anakku semuanya akan berhubungan langsung dengan industri. Kenapa dengan hubungan dengan industri? Inilah salah satu beban yang harus dikembangkan antara Humas dengan dunia industri. Apa dunia industri itu? Dunia industri itu adalah yang menampung lulusan SMK Negeri 7 Jember, bisa bekerja di sana, bisa magang di sana, dan bisa melakukan praktek sesuai dengan masanya. Sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya. Sehingga kita kalau belajar tidak ketinggalan. Itulah hubungan industri dengan sekolah. Maka tugas saya menghubungkan antara industri dengan sekolah untuk adik-adik semuanya. Makanya ada program di sekolah namanya Prakri, Praktek Kerja Industri, atau biasa disebut dengan PKL, Praktek Kerja Lapangan, atau lebih terkenal dengan istilah PSG, Praktek istilahnya praktek sistem ganda. Praktek sistem ganda ini dulu diterapkan tidak hanya di sekolah kejuruan saja, tapi untuk semua sekolah. Sehingga ada PSG. Sekarang porsinya prakrin itu yaitu antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Adik-adikku semuanya, mari kita siapkan untuk belajar di industri, mengaplikasikan ilmu kita di industri selama minimal 6 bulan dan paling banyak 1 tahun. Itulah adik-adikku semuanya tugas utama dari Humas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan penjelasan dari Humas terkait dengan protokol kesehatan. Saya jelaskan di sini yaitu tentang ketentuan umum, memperhatikan dan mengutamakan keselamatan peserta didik, guru dan tenaga pendidik. 2. Menyelenggarakan pendidikan sekolah pada tahun pelajaran 2001-2002 dimulai pada bulan Juli 2021 atau sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan. Selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, proses pembelajaran dilakukan secara daring. Daring itu adalah dalam jaringan atau belajar di rumah, BDR, belajar dari rumah. Yang keempat, memfasilitasi peningkatan efektivitas pembelajaran daring dengan mengusahakan aplikasi. Nanti apa saja yang dipilih oleh sekolah, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar dengan siswa. Maka apa tugasnya Wakakurikulum? Memantau pelaksanaan pembelajaran dari daring atau pembelajaran dari rumah dengan Humas selaku yang akan memantau bersama dengan Wakakurikulum. Selanjutnya, sekolah membentuk tim IT dalam rangka meningkatkan kualitas BDR. Yang berikutnya, sekolah membangun komunikasi dengan orang tua. Mohon adik-adik semuanya
jangan lupa adik-adik semua punya orang tua, mohon bisa mendukung kegiatan-kegiatan belajar adik-adik semuanya. Proses belajar jarak jauh ini mempersiapkan mental untuk keberlanjutan proses belajar kita. Yang 8, sekolah menentukan teknologi media, sumber daya yang tersedia, guru, peserta didik, santri, dan sebagainya, bahan pembelajaran cetak, audio, radio, video, TV, semuanya diakses dalam internet berbasis telepon dengan memperhatikan kemudahan akses bagi peserta didik. Yang ke-9, sekolah membangun komunikasi dan kerjasama orang tua terkait dengan jadwal pengajaran, termasuk monitoring, evaluasi aspek, dan psikomotorik peserta didik. Adik-adik semuanya harus tahu, kita harus belajar. Jangan lupa, walaupun kita di rumah, tetap bisa belajar. Berikutnya ini adalah petunjuk teknis belajar dari rumah. Petunjuk teknis dari rumah, adik-adikku semuanya, 1. Membantu siswa untuk mengembangkan potensi lain yang dimiliki oleh siswa. Ini tugas guru. Melibatkan siswa untuk terus belajar, baik secara mandiri maupun terbimbing. Itu juga tugas guru. Majelis atau kolaborasi dengan manajemen orang tua siswa dalam mewujudkan pembelajaran jarak jauh juga itu tugas bersama-sama antara siswa, guru, dan manajemen sekolah. Selanjutnya, prinsip bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Mengutamakan kesehatan. Kesehatan itu penting. Kalau sakit, izin tidak bisa masuk. Izin tidak ke sekolah. Itu penting. Nanti dalam juga keamanan, kesehatan, keselamatan dalam pembelajaran. 2, menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan tur wilayah serta kondisi perekonomian siswa. 3, menerapkan pembelajaran yang kreatif ya, dan komunikatif sesuai dengan media-media komunikasi yang telah dikembangkan di sekolah maupun yang ada di masyarakat. Untuk itu, ini sangat penting untuk adik-adik semuanya. Pelaku pembelajaran belajar dari rumah itu ada 3, ya, ada 3 komponen penting. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, guru. Yang ketiga adalah adik-adik semuanya, yaitu selaku peserta didik atau siswa. Apa peranan orang tua? Menjalin komunikasi dengan guru. Yang kedua, menyediakan sumber dan fasilitas belajar di rumah. Yang ketiga, membantu anak dalam melakukan pembelajaran. Yang keempat, monitoring pelaksanaan belajar di rumah. Itu tugas orang tua. Adik-adik perlu, kalau orang tuanya nggak ngerti, adik-adik sendiri yang mengingatkan kepada orang tua. Pak, Ibu, tolong saya diawasi, diingatkan. Itu ya, sebagai pelajar yang baik atau pelajar yang baik, maka kita secara mandiri bisa belajar dengan tepat waktu. Tugas siswa. Apa tugas siswa di rumah? Menyiapkan diri sumber belajar yang dibutuhkan. 2, mengkomunikasikan kesulitan. Bila ada kesulitan-kesulitan dalam belajar, adik-adik semuanya bisa menghubungi guru bidang studi yang adik-adik ada kesulitan. Yang ketiga, melaksanakan belajar dari rumah dengan rasa senang dan gembira. Jangan sedih. Di rumah nggak boleh sedih. Ya. Jaga kesehatan. Belajar dengan baik.
insya Allah tidak akan berkurang ilmu kita. Selanjutnya, desain pembelajaran itu ada pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring yaitu sumber belajarnya menggunakan jaringan internet. Mari adik-adikku semuanya atau anak-anakku semuanya atau adik-adik atau siswa menyiapkan itu semuanya. Data yang penting. Terus sinyal, ya. Sehingga apa? Kita tidak akan ketinggalan dengan pembelajaran kita. Bisa melalui apa belajar kita? Melalui WA. Bisa melalui Google Classroom. Bisa melalui Google Meeting, Webex, Zoom, dan media pembelajaran lainnya. Itu yang disebut daring dalam jaringan. Berikutnya ada pembelajaran luring. Bila kondisi memungkinkan, anak-anakku semua bisa datang ke sekolah dengan terbatas sesuai dengan izin yang telah ditentukan atau yang telah diizinkan. Pembelajaran luring ini pada pelajaran-pelajaran penting yang tidak bisa diterapkan di daring. Contohnya adalah kita mau praktek. Mempraktekkan sesuatu yang kita tidak punya sarananya, maka kita harus memberikan tempat untuk fasilitas belajar praktek. Di mana tempatnya? Bisa di lab di sekolah yang sudah disediakan. Sumber belajarnya apa? Nah, sumber belajarnya adalah media buku, paket harus sudah punya, LKS lembar kerja sudah tersusun, dan perangkat praktek yang sudah ditentukan. Yang kedua, menggunakan media, bisa menggunakan televisi, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan bidang tayangan-tayangan lain di YouTube maupun di medsos lainnya. Anak-anakku semua, itulah kondisi sekarang. Selanjutnya, yaitu persyaratan umum di SMK Negeri 7 Jember yang akan dibuka. Yang pertama, mengikuti protokol pembatasan jarak minimal 2 meter dan menggunakan alat pelindung diri APD sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Yang kedua, sekolah dapat membuka kembali apabila jumlah tes di daerah tertentu, kawasan tertentu sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, tentu sekolah berada pada kawasan yang terjangkau, ya, yang terjangkau oleh akses rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Sekolah memiliki izin dari gugus, ya, gugus tugas COVID, sehingga kita bisa belajar dengan tenang, dengan baik, dan kita aman dari kesehatan. Untuk itu, mari kita menjaga, ya, menjaga kesehatan kita. Selanjutnya, sekolah memiliki database antara siswa dengan sekolah, data-data adik-adik semuanya sudah ada di sini. Yang berikutnya adalah sekolah wajib membentuk tim COVID, sudah ada tim COVID-nya. Mengatur jumlah peserta didik itu sudah diatur dalam aturan jadwal dan jumlah kalau nantinya masuk ke sekolah. Peserta didik membawa bekal dan makanan, peralatan makanan sendiri dan menikmati bekal makanan di ruang kelas masing-masing tanpa menukar-tukar makanannya. Yang berikutnya, kantin di sekolah. Perhatikan, kantin di sekolah selama pandemi tutup. Maka adik-adik, kalau kantinnya tutup berarti tidak bisa makan di sekolah dengan pembelian di sekolah. Maka adik-adik membawa bekal dari rumah. Menyesuaikan jumlah jam pelajaran. Adik-adik semuanya nanti kalau sudah dijadwal masuk di sekolah, maka adik-adik tidak boleh bergerombol berkumpul pada tempat tertentu saja. Harus pada posisi kita
di kelas yang sudah diatur antara jarak dan memakai protokol kesehatan. Ini ketika tiba di sekolah apa? Peserta didik wajib. Apa ini kewajiban peserta didik? Pertama, turun atau berhenti pada tempat pemberhentian pengantar yang telah diatur di sekolah. Jadi di depan itu ada sudah tempat berhenti untuk diperiksa. Ya, periksa apa? Suhu, temperaturnya, dan cuci tangan. Berikutnya 2, mencuci tangan. Yang ketiga, berbaris mengambil antrian untuk pengecekan suhu. Yang keempat, peserta didik langsung masuk ke kelas dengan tetap menjaga jarak antara 1,5 dan 2 meter. Yang kelima, proses pembelajaran diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada istirahat. Nah, ini tidak boleh istirahat. Kenapa kalau istirahat? Nah, ini berpotensi berkumpul. Supaya tidak berkumpul, maka masuk, selesai pelajaran, langsung pulang. Biasanya begitu. Ya. Ketika proses pembelajaran, guru dan peserta didik wajib menggunakan pelindung wajah, minimal masker. Ya, minimal masker. 7, guru peserta didik tidak boleh pindah kelas, berpindah-pindah. Nah, guru maupun siswa tidak boleh pindah-pindah kelas. Yang berikutnya adalah peserta didik dilarang untuk sering menyentuh wajah, tidak boleh sering menyentuh wajah. Kenapa? Kecuali anak-anakku semua membawa, terus membawa apa? Membawa pembersih atau membawa cairan pembunuh virus. Yang ke-10, saat peserta didik pulang dilakukan protokol yang sama, berjajar antri ruangnya satu-satu dan langsung pulang, tidak berkumpul di depan gerbang sekolah. Ini adik-adikku semuanya. Yang perlu saya ingatkan, dari protokol cukup 3 pesan saja yang diingat. Selebihnya kita tambahkan nanti di dalam proses pelaksanaannya. Yang pertama, jaga jarak, pakai masker, dan CTPS, cuci tangan, pakai sabun. Jangan lupa 3 itu. Dan ini sangat penting sekali, bahkan ditambah dengan jaga imunitas kita, jaga kekebalan tubuh kita, jaga kesehatan kita di rumah. Kita sering berjemur, minum vitamin, makanan yang sehat, itu tambah-tambahannya. Ya, pokoknya bagaimana kita selalu sehat dan tanpa diserang oleh virus. Virus kita tolak. Selanjutnya, ini yang pertama, kita membawa bekal, peralatan dan makanan, botol air minum sendiri dan makanan sendiri. Terus ke-7, mengatur jumlah siswa yang ada masuk dan belajar di rumah untuk menghindari kerumunan akses alur masuk dan keluar. Berbeda dan ada pada batas-batas tertentu. Berikutnya adalah hindari aktivitas di luar kelas dan berkerumun, gunakan jam istirahat. Kalau ada jam istirahat, lakukan dengan jarak, manfaatkan untuk istirahat. Untuk itu tetap di dalam kelas. Yang 9, berangkat dan pulang di sekolah langsung dan tidak mampir ke tempat lain. Dan pengantar tidak menunggu berkerumun. Ke-10, apabila naik angkutan umum, tetap menggunakan protokol kesehatan, gunakan masker, juga jaga jarak. Dan terima kasih. Ini semuanya sudah saya jelaskan. Lebih lanjut sudah ada di medsos, media, dan materi saya sudah
banyak ya. Kita silakan pelajari di situ. Bila kurang jelas nanti bisa tanya langsung pada panitia MPLS sehingga kalian tetap ada komunikasi dengan saya. Dan mari saya kenalkan kembali, saya ulangi, nama saya adalah Nurul Mukhlison, rumahnya di Bumi Mangli, Jember sana, dan selalu ada di sekolah. Dan jangan lupa kalau mau berkenalan bisa juga menghubungi panitia sehingga kita selalu komunikasi. Salam sehat, salam belajar, dan selalu kuat untuk melanjutkan belajar di rumah. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK yes. Ini ya, jempol 2. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saya sebagai Ketua MPLS di SMK Negeri Jember, terima kasih sudah menyaksikan tayangan dari Bapak Ibu Guru SMK Negeri 7 di SMK Negeri 7. Oke anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini berjalan dengan sangat baik, sangat lancar sekali anak-anakku sekalian. Tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti acara MPLS untuk 4 hari ke depan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.